Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik yang terkasih, kita kan mau ibadah, jadi harus disiapkan dulu ya Alkitabnya. Firman Tuhan atau epistel kita hari ini adalah dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Dan khotbah kita hari ini dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 18. Adik-adik, supaya semangat kita nyanyi dulu ya. Kita angkat satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Abang Yusuf Simatupang. Dan per agenda kita hari ini Sintua H. Marbun. Ya adik-adik, kita juga akan diiringi oleh tim musik kita, oleh Gabriel Hutasoid dan Abang David Simajuntak. Dan multimedia kita adalah Abang Stefan Sianipar. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan saat teduh. Shalom adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar
bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, tidiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tidiklah jemaat-Mu. Amin. Mari kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan lagu Lu Lalu Tanganku ke Depan. Adik-adik yang di rumah, kita akan membacakan ke-10 firman Tuhan. Boleh mengikutinya di rumah ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan ke-10 firman-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan lagu Bahasa Cinta.
Marilah kita memohon ke hadapan Tuhan untuk berdoa atas pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, boleh kita siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel di minggu kita minggu ini tertulis di 1 Petrus pasal 3, dimulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Amang boleh bacakan, adik-adik boleh mengikuti di rumah kita masing-masing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan lagu Mintalah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Amang bacakan, nanti adik-adik boleh mengikutinya ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik, kembali kita bernyanyi dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Tuhan tolong padaku.
Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan kita hari ini, Abang akan pimpin doa ya. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberikan karunia-Mu dalam memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik di rumah, ayo kita buka lagi Alkitabnya ya. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 18. Udah ketemu belum adik-adik Yohanesnya? Dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 18. Abang akan membacanya untuk kita semua yang ada di rumah ya. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini, adik-adik. Nah, abang di sini mau nanya sama adik-adik. Adik-adik pernah mendengarkan cerita Lazarus yang bangkit dari kematian kan? Ayo, siapa yang ingat? Coba adik-adik ingat lagi ceritanya gimana? Nah, coba adik-adik bayangkan, orang sudah mati, tidak bisa bernafas, tidak bisa ngapa-ngapain, gak bisa main-main lagi, gak bisa belajar lagi, gak bisa bantuin orang-orang di sekitarnya. Coba adik-adik bayangkan, mengerikan sekali adik-adik. Tetapi itulah salah satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, setelah Yesus melakukan mukjizat tersebut adik-adik, banyak orang yang membangga-banggakan Tuhan Yesus karena mukjizatnya itu. Nah, di sini abang mau nanya sama adik-adik, siapa yang pernah dipuji sama teman-temannya karena berbuat baik? Atau siapa yang pernah menolong teman-temannya pada saat kesusahan? Atau siapa yang pernah bantuin mamanya atau bapaknya di rumah? Nah, pasti adik-adik merasakan hal yang sama, bahwa membantu orang itu baik adanya dan dapat membawa damai kepada orang-orang yang kita bantu. Tetapi adik-adik, di sisi lain ada yang tidak senang dengan tindakan Yesus tersebut. Siapa itu? Coba adik-adik lihat lagi di Yohanes 12 ayat 12 sampai 18. Nah, di situ akan terlihat bahwa yang tidak suka dengan tindakan Yesus melakukan mukjizat yaitu orang-orang Farisi.
Nah, dari cerita Alkitab ini adik-adik, siapa yang kagum dengan Tuhan Yesus? Dan siapa yang kagum dengan orang-orang Farisi? Yakin kagum dengan orang Farisi adik-adik? Nah, yang kita kagumi itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Karena Dia sudah baik kepada semua orang, dan juga Dia sebagai Tuhan kita yang memberikan kedamaian bagi kita dan memberikan kehidupan kepada kita. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, bahkan anak-anak yang hebat, yang rendah hati, kita harus bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan adik-adik, hal-hal kecil. Nah, salah satu contohnya, abang punya video singkat untuk adik-adik lihat. Begini videonya adik-adik. Mana adik-adik videonya menurut adik-adik? Nah, seperti itulah salah satunya adik-adik. Bisa kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita. Dari situlah kita bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang baik hati, rendah hati. Nah, pasti abang yakin adik-adik di rumah akan mengucapkan terima kasih setelah ibadah hari ini. Adik-adik mulai mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang menolong adik-adik, atau di rumah adik-adik, bahkan di sekolah adik-adik. Nah, untuk penutupnya abang akan mimpin doa untuk kita semua di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami dapat memahami firman-Mu dan bantu kami untuk melakukan tindakan kami dalam hal mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu kami, terlebih apapun itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik kita sekolah minggu, kita akan kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Adik-adik, jangan lupa untuk memberikan persembahannya ya. Kita bernyanyi dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih
kita ulang sekali lagi. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.